Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap sehat, tetap semangat. Saudara-saudara, kembali kita kuliah online pada hari ini. Dan saya melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya, masih di mata kuliah ilmu negara. Kalau sebelumnya di seri pertama, saya sudah menjelaskan soal apa itu definisi dari negara, dan bagaimana objek penyelidikan dari ilmu negara. Sekarang kita melangkah ke syarat dan unsur-unsur negara. Saudara-saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa negara itu berasal dari bahasa Latin status atau statum yang sering diartikan sebagai keadaan yang tegak dan tetap atau keadaan yang memiliki sifat-sifat yang tegak atau tetap. Nah, saudara-saudara, hasil konvensi Montevideo tahun 1993 terkait dengan negara sebagai pribadi hukum internasional. Dalam konvensi Montevideo disebutkan bahwa sebagai pribadi hukum internasional, satu negara harus memiliki beberapa kualifikasi. Kualifikasi tersebut, saudara-saudara, paling tidak ada 4 menurut konvensi Montevideo. Yang pertama adalah penduduk yang menetap. Jadi, suatu negara sebagai pribadi hukum internasional, kualifikasinya yang pertama adalah harus ada penduduk yang menetap. Selain itu, saudara-saudara, yang kedua ada wilayah tertentu. Dan yang ketiga, adanya satu pemerintahan. Yang keempat, adanya kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Nah, saudara-saudara, negara sebagai satu wilayah yang memang memiliki kekuasaan dalam wilayah tersebut, baik itu kekuasaan militer, kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi, kekuasaan sosial budaya, tentu saja semua kekuasaan tersebut diatur oleh pemerintahan yang ada dalam wilayah itu. Nah, negara adalah pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain, saudara-saudara, terutama karena hak negara yang memang diberikan lebih. Kalau kita mengacu apa yang dikemukakan oleh Penwich pernah mengatakan bahwa negara adalah satu masyarakat politik yang diorganisir secara tetap, di mana negara tersebut menduduki satu daerah tertentu dan menikmati dalam batas-batas daerah tertentu suatu keadaan yang merdeka dari pengawasan negara lain, sehingga ia dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka dunia. Nah, jika kita lihat dari tinjauan pandangan sosiologi, saudara-saudara, negara itu sering diartikan sebagai kelompok politis persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasaan senasib seperjuangan. Nah, membicarakan negara itu berarti membicarakan masyarakat dan manusia. Itu jika kita tinjau dari sudut sosiologi. Nah, saudara-saudara, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa satu negara menurut konvensi Montevideo di tahun 1993 itu harus memiliki kualifikasi pertama penduduk yang menetap, wilayah tertentu, satu pemerintahan, kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain. Selanjutnya, kita akan coba lihat beberapa syarat atau unsur dari satu negara atau unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi satu negara. Sebenarnya sejalan dengan konvensi Montevideo tadi, saudara-saudara, dalam banyak literatur disebutkan bahwa salah satu unsur suatu negara itu untuk bisa dipenuhi sebagai negara adalah harus adanya rakyat. Nah, rakyat ini sangat terkait dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi negara tersebut. Jadi, saudara-saudara, tanpa ada rakyat atau sejumlah orang yang menerima keberadaan dari organisasi tersebut, maka tentu saja tidak akan dapat menjadi satu negara. Beberapa pakar mengemukakan, seperti Oppenheim dan Lauterfetch, itu mengatakan bahwa rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama merupakan satu masyarakat. Dan, kata Oppenheim dan Lauterpech,
Walaupun mereka berbeda keturunan, berbeda kepercayaan, kemudian berbeda warna kulit, dan berbeda kebiasaan, tapi mereka mengikatkan diri menjadi kumpulan orang, dan itu dikategorikan sebagai rakyat. Selain itu, saudara-saudara, ada ahli yang mengemukakan bahwa ide atau cita-cita untuk bersatu itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dapat membentuk suatu negara yang akan hidup dalam suatu negara. Oleh karena itu, rakyat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu merupakan unsur yang sangat penting bagi negara. Saudara-saudara, kita, misalnya negara Indonesia, kita tahu bahwa prinsip dasar kita dalam berbangsa dan bernegara, di dalam Pancasila, di sila ketiga disebutkan persatuan Indonesia. Kita menyadari bahwa persatuan itu merupakan bagian penting bagi satu negara. Negara yang memiliki cita-cita, memiliki harapan untuk bisa hidup berkepanjangan, maka negara tersebut harus ada dan membentuk satu kesatuan. Karena ini merupakan unsur yang sangat penting bagi satu negara. Saudara, dulu banyak pendapat yang mengatakan satu bangsa itu hanya dapat dibentuk oleh satu masyarakat yang berasal dari satu keturunan, satu bahasa, satu adat istiadat. Namun dalam perkembangannya ternyata masyarakat ini tidak harus dan tidak mesti hanya satu keturunan, satu bahasa, satu adat istiadat. Akan tetapi, saudara-saudara, dalam perkembangannya saat ini, justru banyak bangsa yang lahir dari masyarakat yang berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda adat istiadat, tapi mereka menjadi satu kesatuan dalam satu bangsa. Bangsa kita misalnya Indonesia, saudara-saudara, kita tahu bahwa kita terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa daerah, kemudian keturunan tentu saja, dan kita punya banyak sekali adat istiadat. Di negara-negara lain juga demikian, seperti Swiss, Amerika. Yang jelas, saudara-saudara, mereka tidak hanya berasal dari satu bangsa yang dibentuk dari satu keturunan atau satu bahasa atau adat istiadat, tapi dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, saudara-saudara, satu negara itu harus memenuhi unsur wilayah tertentu tempat negara itu berada. Nah, saudara-saudara, yang jelas rasa-rasanya tidak mungkin satu negara itu disebut sebagai negara kalau dia tidak memiliki wilayah tertentu tempat di mana negara itu berada. Antara wilayah satu negara dengan wilayah negara yang lain tentu saja dibatasi oleh batas-batas tertentu. Saudara-saudara, batas-batas satu negara itu dapat dilihat melalui dua cara. Yang pertama adalah orang sering menyebutnya dengan batas alamiah. Artinya apa? Itu perbatasan yang terjadi secara alamiah. Misalnya, satu negara dengan negara yang lain itu dibatasi oleh gunung. Satu negara dengan negara yang lain dibatasi oleh sungai. Kalau Anda lihat misalnya perbatasan Sebatik dengan negara Sabah di sebelah, itu saudara-saudara dibatasi oleh sungai. Itu namanya batas suatu negara, itu terjadi secara alamiah. Nah, selain itu, selain secara alamiah, batas negara juga ditentukan dengan mengadakan perjanjian dengan negara yang berbatasan dengan negara tersebut. Saudara-saudara, dalam traktat atau perjanjian internasional, misalnya yang diadakan di Paris pada tahun 1919, itu ditetapkan bahwa udara di atas tanah suatu negara termasuk wilayah negara tersebut. Jadi, kalau kita lebih lanjut membahas soal wilayah yang menjadi syarat satu negara ini, tentu saja tidak hanya wilayah darat, saudara, termasuk wilayah udara. Nah, untuk wilayah udara, tentu saja tadi sesuai dengan perjanjian internasional yang diadakan di Paris tahun 1919 itu ditetapkan bahwa untuk batas udara itu adalah terletak di atas tanah satu negara tersebut. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut terkait dengan wilayah ini,
maka dapat kita simpulkan, saudara-saudara, bahwa satu negara, wilayah satu negara itu bisa meliputi daratan, bisa meliputi lautan, bisa juga meliputi udara. Nah, saudara-saudara, untuk daratan, saya kira tadi sudah jelas, daratan itu menjadi wilayah satu negara dengan batas-batas teritorial tertentu. Untuk wilayah lautan, pada umumnya memang lebar laut teritorial itu kita ketahui adalah 3 mil atau sekitar 5,5 kilometer yang dihitung dari garis pasang surut atau garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar ke suatu kepulauan. Nah, kita yang berada di wilayah perbatasan Kalimantan Utara ini berbatasan langsung secara darat berbatasan darat dengan wilayah Malaysia, juga berbatasan laut dengan wilayah Malaysia. Nah, untuk udara, sebagaimana tadi yang saya katakan, wilayah udara itu kewenangan satu negara itu ada di atas teritorial wilayah daratan dan lautan negara tersebut. Nah, saudara-saudara, itu unsur yang kedua. Intinya adalah satu negara baru bisa disebut negara setelah dia memenuhi unsur wilayah tertentu yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi tadi rakyat, wilayah tertentu, dan yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat. Nah, saudara-saudara, pemerintahan yang berdaulat ini adalah pemerintahan di mana satu negara memang memiliki kewenangan untuk menentukan nasib dari negaranya. Pemerintah itu sering diartikan sebagai orang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya. Artinya pemerintahan yang berdaulat itu berarti ada organ yang memerintah yang berdasarkan hukum yang ada di negaranya berdasarkan kedaulatannya. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya pemerintah yang berdaulat ini begitu penting untuk bisa menentukan satu negara itu ada atau tidak. Karena tanpa ada pemerintahan yang berdaulat, maka tentu saja negara itu dipertanyakan keberadaannya atau negara itu belum memenuhi unsur dari satu negara. Nah, kalau kita melihat terkait dengan pemerintah ini, Utrecht misalnya, Utrecht membagi istilah pemerintah itu menjadi 3 pengertian. Yang pertama adalah pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa pemerintah. Ini artinya dalam arti luas, saudara-saudara, termasuk badan-badan yang meliputi eksekutif, yudikatif, legislatif. Sepanjang itu menyangkut dan bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka itu pemerintah, kata Utrecht. Untuk yang pertama. Yang kedua, pembagian yang kedua menurut Utrecht, pemerintah sebagai gabungan dari badan-badan kenegaraan yang tertinggi yang berkuasa memerintah di suatu negara. Misalnya, saudara-saudara, raja atau presiden, atau kalau di Malaysia dikenal dengan yang di-Pertuan Agung misalnya. Dan yang ketiga, kata Utrecht, pemerintah dalam arti kepala negara. Nah, pemerintah dalam arti kepala negara ini tentu saja presiden ya, bersama-sama dengan menterinya, yang berarti ini menyangkut organ eksekutif pada umumnya. Nah, saudara-saudara, yang jelas tadi saya katakan harus ada pemerintah yang berdaulat. Nah, kedaulatan itu sendiri itu adalah kekuasaan tertinggi. Nah, pemerintahan yang berdaulat adalah kekuasaan tertinggi ada dalam pemerintah tersebut. Baik itu kekuasaan ke dalam, artinya pemerintah tersebut ditaati oleh rakyatnya, dapat melaksanakan order atau ketertiban hukum dalam negara tersebut, sehingga tujuan dari kesejahteraan bisa terjamin. Dan pemerintah yang berdaulat itu juga mengandung arti harus memiliki kedaulatan keluar. Apa kedaulatan keluar tersebut? Pemerintah negara itu harus mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan dari pihak lain. Jadi pemerintah yang berdaulat itu ke dalam dia memiliki kekuatan untuk ditaati rakyatnya dan melakukan ketertiban hukum, yang keluar dia mampu untuk mempertahankan negaranya. Ini saya kira penting untuk Anda pahami makna dari pemerintah yang berdaulat. Unsur yang terakhir, yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Nah, saudara-saudara,
unsur dari pengakuan negara lain ini memang bukan merupakan syarat mutlak terjadinya negara. Karena memang ini bukan merupakan unsur pembentuk bagi negara. Tetapi unsur ini hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Jadi unsur pengakuan dari negara lain ini sebenarnya bukan unsur prinsip, bukan unsur mutlak, tapi unsur ini sangat penting untuk menerangkan tentang adanya negara. Saudara-saudara, coba Anda bayangkan, tanpa ada pengakuan dari negara, maka suatu negara itu tidak dapat berdiri. Saudara-saudara, misalnya gini, Amerika Serikat itu memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1776. Walaupun Inggris baru mengakuinya pada tahun 1873. Jadi pengakuan itu justru setelah beberapa lama. Indonesia, saudara-saudara, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1945. Tapi Belanda baru mengumumkan pengakuannya setelah tahun 1949. Nah, saudara-saudara, jadi walaupun pengakuan negara ini bukan merupakan syarat mutlak, tapi dia hanya bersifat menerangkan saja tentang adanya negara. Dan dalam sejarah kita lihat ada rentan waktu yang cukup panjang. Kalau kita lihat Indonesia misalnya 45 ke 49 itu kurang lebih ada 4 tahun. Baru kemudian ada pengakuan dari Belanda. Nah, berkaitan dengan pengakuan dari negara lain, memang di kalangan ahli hukum internasional ada dua teori yang saling bertolak belakang sebenarnya. Yang pertama, saudara-saudara, teori yang dikenal dengan declaratory theory atau evidentiary theory. Teori deklaratif. Teori deklaratif ini teori di mana bahwa apabila semua unsur-unsur negara dimiliki oleh satu negara, suatu masyarakat politik, maka otomatis ia merupakan satu negara dan harus diperlakukan sebagai negara oleh negara lain. Dengan kata lain, hukum internasional secara ipso facto harus menganggap masyarakat politik yang bersangkutan sebagai satu negara dan hak-hak serta kewajibannya itu pun melekat pada negara tersebut. Nah, pengakuan hanya bersifat pencatatan saja, saudara-saudara. Jadi pengakuan dari negara lain itu hanya bersifat pencatatan saja bahwa negara baru tersebut telah ada. Ini teori yang pertama menyangkut teori tadi berkaitan dengan pengakuan dari negara lain. Teori yang kedua adalah teori yang dikenal dengan constitutive theory atau teori konstitutif. Nah, teori konstitutif ini menyatakan bahwa walaupun unsur kenegaraan telah dimiliki oleh satu masyarakat politik, namun ia tidak secara otomatis diterima sebagai satu negara di antara masyarakat hukum internasional atau masyarakat internasional. Jika ada pernyataan dari negara lain yang mengakui masyarakat politik tersebut sebagai satu negara, barulah masyarakat politik tersebut benar-benar telah memenuhi syarat sebagai satu negara dan dapat menikmati hak-haknya sebagai satu negara. Jadi kalau kita lihat dua teori tadi, teori deklaratif mengatakan bahwa unsur pengakuan itu sifatnya hanya deklaratif, hanya untuk pencatatan, tidak terlalu penting, tapi dalam teori konstitutif mengatakan, wah ini bagian penting yang harus ada. Sehingga negara itu tidak dapat diberikan haknya kalau tidak ada pengakuan dari negara lain. Nah, saudara-saudara, pada dasarnya jika kita lihat dari semua syarat ini, unsur rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat, dan kemudian tadi unsur pengakuan dari negara lain, baik itu konstitutif maupun deklaratif, maka unsur-unsur ini harus ada jika satu negara ingin dikatakan sebagai satu negara. Nah, saudara-saudara, ini saya kira penting untuk kita pahami bersama bahwa beberapa syarat atau unsur negara itu menjadi bagian penting yang harus dipahami sebelum nanti kita membicarakan lebih lanjut terkait dengan aspek-aspek ruang lingkup dari ilmu negara tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.